Konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kurikulum hingga sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun tujuan konsep dasar manajemen pendidikan yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya, efektif dalam pencapaian tujuan, bermuara pada tujuan pendidikan, mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Materi kedua, fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Hubungan antara administrasi manajemen. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kerja dapat terselenggara dengan baik sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai bila ada orang yang menyelenggarakannya. Adapun fungsi administrasi pendidikan, yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga komunikasi, yang keempat supervisi, yang kelima kepegawaian, yang keenam adalah pembiayaan. Materi ketiga, ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi pendidikan secara istilah, administrasi sudah tidak asing lagi terdengar dalam dunia pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun ruang lingkup administrasi pendidikan dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi sekolah, maka ruang lingkup yaitu yang harus diketahui adalah yang pertama administrasi peserta didik, kedua administrasi guru, yang ketiga administrasi kurikulum, yang keempat administrasi sarana dan prasarana, kelima administrasi anggaran biaya, keenam tata laksana atau tata boga, yang ketujuh administrasi organisasi, yang kedelapan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yang kesembilan administrasi supervisi pengawasan. Materi keempat, struktur organisasi dalam suatu lembaga. Struktur organisasi menetapkan cara bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Pernyataan ini mengacu pada 6 unsur kunci, terdiri dari elemen-elemen spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Pengelompokan kerja menurut fungsi ini dapat menghasilkan spesialisasi dan di dalam bekerja pada bidangnya masing-masing. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara masing-masing fungsi, maka dibuat batas-batas tugas dan wewenang dengan jelas untuk masing-masing bidang. Materi kelima, supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan dan supervisi merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa supervisi. Supervisi berperan sangat menentukan dalam hal berhasil tidaknya suatu kepemimpinan. Seorang pemimpin yang sukses diantaranya adalah keahlian dirinya dalam menguasai supervisi yang efektif. Supervisi merupakan kebutuhan bagi lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Materi ke-6, kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Menurut Jerry H. Makawimbang, kepala sekolah adalah seorang fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Tanggung jawabnya kepala sekolah mencakup banyak aspek, mulai dari kebijakan sekolah hingga menciptakan lingkungan yang mendukung belajar. Keberhasilan pendidikan seringkali tergantung pada kompetensi, visi, dan kepemimpinan seorang kepala sekolah. Meningkatkan mutu pendidikan
memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas lembaga pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan mempunyai tugas. Selain bertindak sebagai seorang leader, dia juga bertindak sebagai seorang administrator bagi bawahannya. Materi ketujuh, peranan guru dalam manajemen pendidikan. Adapun peranannya yaitu tugas aset pembelajaran, fasilitator, ketua, demonstrator, pelatih, inspirasi, evaluator. Materi 8, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik berdasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif dan pemberdayaan sebuah komponen lembaga pendidikan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna memenuhi kebutuhan serta didik dan masyarakat. Oleh karena itu, strategi merupakan instrumen manajemen yang ampuh dan tidak dapat dihindari, termasuk dalam manajemen pendidikan. Strategi pendidikan menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi alternatif strategik dengan menggunakan kriteria yang pasti dan pemilihan sebuah alternatif atau kelompok yang mungkin menjadi strategi pendidikan. Nah, kita melangkah ke materi terakhir, yaitu materi ke-9, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan dua proses yang saling terkait dan sangat penting dalam manajemen dan kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa poin penting yang dapat disimpulkan terkait keduanya. Keputusan yang diambil seringkali merupakan solusi untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang tepat harus didasarkan pada analisis masalah yang mendalam. Seringkali proses pemecahan masalah membutuhkan pengambilan keputusan bertahap, dengan tiap keputusan menjadi langkah menuju penyelesaian akhir.